Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Sumila hadrati asy-syaikh al-imam al-alim al-fadil Abi Abdul Mutim Muhammad Nawawi al-Jawi wa sumila hadrati asy-syaikh al-alim al-fadil Salim bin Sumar hadrami lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iftah lana khairal bab wa yassir alaina karim bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma iftah lana bi futuhil arifin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati para hujaj, para asatid, wabil khusus Ketua DKM Masjid Miftahus Shalihin Al-Mukarram Bapak Ustaz Sukendi, apa gelar SPDI ya, beserta jajaran, semoga senantiasa diberikan kesehatan, kesabaran, kekuatan dalam mengurus rumah Allah ini. Juga kepada bapak-bapak jemaah taklim, semoga kita juga mengharap dihujani curahan rahmat, taufik serta hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan nikmat-nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat-nikmat itu kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka menjalankan sholat fardu maghrib secara berjamaah dirangkai dengan thalabul ilmi. Teriring salat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk mengikut yang setia menjalankan sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kita, amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati khusus kepada PRT ya, karena yang punya wilayah, dengan sebab beliau lah jemaah jadi banyak alim, alhamdulillah. Mohon maaf PRT agak terlambat nih. Baik, kepada saudara-saudara kita lanjut, masih berkaitan dengan wasababus salisu, sebab-sebab tayamum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi fi dar, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf saya agak serak-serak dikit nih. Malum ada banyak acara tasakuran rumah, acara sunatan. Ini bukan acara salam bukan. Kita lanjut, masih berkaitan tentang bab kafir ya. Mohon maaf. Ar-rabiu al-kafir ar-harbiu. Jadi masih menjelaskan yang keempat yang tidak dimuliakan ya. Ada berapa yang tidak dimuliakan? Ada 6. Yang keempat yaitu kafir harbi. Kemarin jelaskan sudah panjang lebar
tentang kafir harbi. Kita kan taunya kafir cuma dua, kafir harbi sama kafir zimmi. Oh ternyata kafir harbi kafir yang tidak mau berdamai dengan orang muslim. Sementara ada kafir juga yang tidak tergolong dalam kafir harbi. Ada 3. Ingat ya. Pertama kafir zimmi, muahad, al-mu'amin. Sudah jelas saya sampaikan banyak lebar oleh Syekh Nawawi. Sekarang lanjut. Faedah. Qala Muhammad Syarbini fi kitabihi at-tafsir al-mulaqab bi Sirajil Munir. Syekh Muhammad As-Syarbini dia berpendapat dalam kitab tafsirnya Al-Mulaqab yang diberi nama bi Sirajil Munir, pelita yang menerangi. Mananya? Apa kata beliau? Wal kufru lugatan sitrul ni'amati. Kata Imam Muhammad As-Syarbini, kafir itu cara lafaz, secara bahasa makna sitrul ni'mat, menutupi nikmat. Artinya dia tidak percaya dengan nikmat Tuhan. Cara bahasa menurut Imam Muhammad Syarbini. Wasluhu al-kafru bil fathi. Sedangkan asal lafaz kafara al-kufru bil fathi di patah kapnya al-kafru, cover, tutup. Makanya cover itu ternyata dari bahasa Arab ya. Ambil cover no, tutup maknanya ternyata. Maka di sini kata Muhammad Syarbini, wasluhu asal dari kata kufru ma itu al-kafru bil fathi di patah kapnya al-kafru. Maknanya tutup. Wa bi syarhi an karma ulama bi durarati maji'u rasulibih. Sedangkan mana al-kufru dalam syariat yaitu pengingkaran sesuatu yang ia telah ketahui dengan keberadaannya datang Rasulullah SAW dengan bawa risalah. Cara syariat. Wa yang qasimu ilal arba'at aqsamin. Sementara Muhammad As-Syarbini, Syekh Muhammad As-Syarbini membagi kafir itu menjadi 4 bagian. Ini nanti berkaitan dengan binatang larinya soalnya. Kita kan taunya anjing dibunuh, padahal enggak semua anjing dibunuh. Kita taunya anjing itu ketika memakan sesuatu binatang najis, enggak semua binatang yang dimakan oleh anjing najis. Dan enggak semua anjing yang kita katakan seperti najis, enggak. Artinya maksudnya enggak semua anjing itu kita bunuh wajib, enggak. Ada yang kita pelihara. Bahkan dilarang membunuhnya. Nanti ada berikutnya. Ini penting kita mudzakarah ya. Imam Muhammad, Syekh Muhammad As-Syarbini mengatakan ya qasimu ila arba'at aqsamin, membagi kafir itu menjadi 4 bagian. Kufrul ingkari, yang pertama kufur ingkar, agak serak suara saya. Wa kufrul juhudi, yang kedua kafir juhud. Hak kecil ya, maknanya pengingkaran juga sebetulnya. Wal kufrul inadi, yang ketiga kufur inad. Inad itu maknanya keras ya, murugul kalau kata orang jagoannya mah, keras kepala. Wal kufur nifakin, yang keempat kufur nifak. Nifak itu munafik ya. Ini dijelas oleh Syekh Nawawi. Makanya kalau saya suruh baca Safinah, saya nggak mampu. Karena mampu, susah ngejelasinnya. Karena kalau saya jelasin pakai akal saya bahaya. Makanya kita pakai syarah. Syarahnya kasih padu saja. Nah itulah yang saya bilang kalau baca hadis arba'in Nawawi, ketika nggak pakai syarah bahaya. Bahayanya tadi pakai akal dewek, nggak ikutin ulama, itu bahaya. Kita ini apa? Ada hadis nih, bla 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 bla. Jangan kita artikan secara tekstual, tapi disyarah oleh ulama yang lain. Banyak kitab-kitab masyarakat hadis arba'in Nawawi. Contoh ini mah ya, contoh. Begitupun kitab fikih Safinah. Saya nggak mampu. Niat, bingung saya. Apa niat itu? Dijelaskan oleh Syekh Nawawi dalam kitab Kasifah. Bla 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 bla. Nggak pakai akal.
Kira-kira paham teman-teman ya. Nah itu yang saya maksud. Walaupun ngaji cuma 40 menit, yang dibaca cuma 5 baris, 6 baris, tapi dapat ngajinya. Dan itu insya Allah nggak keluar dari keterangan dari ulama-ulama kita kan itu. Saya nggak sembarangan. Walaupun walaupun hari ini saya masih baca kitabnya masih jalan jatuh ya. Maka paham saya butuh teman-teman juga ikut andil dalam memberikan paham yang saya baca. Karena ada Ustadz Sukendi, ada Ustadz yang lainnya, silakan kita mudzakarah. Dijelaskan tuh dari 4 kafir itu, faqufrul inkari wa ala ya'rifallaha aslan. Kufur ingkar yaitu orang yang tidak kenal kepada Allah sama sekali. Wala ta'rifa bihi, dan ia tidak mengakui bihi terhadap keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kafir ingkar namanya. Jadi kafir ingkar itu orang yang tidak kenal Allah sama sekali dan orang tidak mengakui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus membedakan mana kafir harbi, mana kafir zimi, mana kafir muahad, mana kafir muamin. Mesti bedakan. Pantaslah kalau film-film kolosal itu, film-film zaman sepitung, ada orang-orang yang non-muslim diamankan. Oh ternyata itu kafir zimi namanya. Dia itu mau berdamai dengan kita. Dan dia mau mengeluarkan pajak atau zakat. Ya. Upeti kalau bahasa kayak gitunya ya. Kayak gitu. Itu teman-teman. Makanya hati-hati ya. Enggak semua kafir itu kita musuhin. Hati-hati. Kecuali harbi. Kita musuhin, kita perangin. Kenapa? Karena dia mau berdamai dengan kita. Pengen perang terus. Kalau kafir yang enggak, kafir zimi, kafir muahad, kafir muamin. Muamin itu beda dengan kafir harbi. Maka yang 3 itu enggak termasuk kafir harbi. Kemudian jadi yang pertama itu kata Syekh Muhammad As-Sarbini, fakufrul ingkar, kafir ingkar huwa alla ya'rifallahu aslan wa la ya'tarifa bih. Orang yang tidak kenal kepada Allah sama sekali, aslan babar pisan, jari santrinya mah. Wala ya'tarifa bih, dan dia tidak mengakui dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Pertama. Wal kufur juhudi wa ayya'rifallahu biqalbihi. Kalau kufur juhud hak kecil ya, mananya itu ingkar juga, pengingkaran. Yaitu orang yang kenal kepada Allah dengan hatinya. Dia kenal kepada Allah, bahwa Allah itu ada, hatinya doang ngucapin, meyakinkan. Nih kafir juhud nih. Wala yakirra bilisanihi, tapi dia tidak mengakui dalam lisannya. Artinya mengatakan Allah itu ada, betul tuh dia Islam. Tapi ucapannya enggan mengucapkan bahwa itu ada Allah dan itu Islam. Itu kafir juhud. Hatinya meyakini ada Allah, tetapi lisannya berat mengatakan. Seperti siapa itu? Kafir iblis wal yahudi, seperti kafir iblis dan orang Yahudi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah Al-Baqarah ayat 89, falamma ja'ahum ma arafu kafaru, kata Al-Quran bentuknya bih. Pada waktu datang kepada mereka apa-apa yang ketahui, lalu mereka ingkar dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil yang menunjukkan tentang kafir yang tadi disebutkan. Wa kufrul innadi wa ay'rifallaha biqalbihi, sedangkan kufur innadna orang yang kenal kepada Allah dengan hatinya, wa ya'tarifu bilisani, dan mengakui dalam lisannya, mengakui dia. Hati mengakui adanya Allah, ada Islam agama. Ucapan juga mengucapkan betul itu memang agama Allah, Islam. Wala yadinu bih, namun dia tidak beragama dengan agama Islam. Seperti siapa itu? Kafir Abi Thalib, seperti kafirnya Abi Thalib. Siapa dia itu? Paman Nabi. Dalam sebuah riwayat saya baca di buku apa tuh? Di karangan sampai saya lupa itu. Jadi diriwayatkan ketika ketika Rasul menanya pada Allah untuk mohon ampun kepada paman Abu Thalib ketika mau meninggal, maka ayat turun, tidak layak seorang nabi, seorang mukmin mendoakan ampun kepada orang yang kafir walaupun itu keluarganya. Nah, kayak boleh kita mendoakan muslim, panjangkan umurnya,
rezekinya melimpah, sehat badannya, yang kagak boleh diampuni dosa-dosanya. Boleh mendoakan. Misalkan Ustaz Sukendi datang tamu, mohon maaf non muslim, Pak Ustadz ini ada sedikit bingkisan buat Pak Ustadz, nggak banyak, cuma beras 2 karung, uang cuma ada 3 juta, tolong doakan saya. Doakan ya, biar kamu sehat badannya, panjang umurnya, rezekinya melimpah. Tapi jangan doakan diampuni dosa-dosanya. Doakan juga, berikan ya Allah agar kau berikan hidayah kepadanya, itu boleh. Kira-kira paham maksudnya ya? Baik. Kemudian yang berikutnya, seperti siapa? Seperti Abi Thalib. Haitsu yaqulu, di mana Abi Thalib berkata begini. Ini alasan Abi Thalib enggak masuk Islam nih. Kita ketemu di kitab Kasifah. Mungkin kitab lain juga ada keterangannya yang saya belum tahu. Kata Abi Thalib, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah dinan laula al malamatu au jazarumus sabatin. Kata Abi Thalib, saya sadar, alim tuh, saya tahu, saya sadar bi anna dina Muhammadin, bahwasanya agama Muhammad itu min khairi adyanil bariyah dinan, itu paling baik-baiknya agamanya manusia. Kata Abi Thalib. Ini menyebabkan Abi Thalib enggak masuk Islam. Makanya di sini keterangannya termasuk golongan kafir al-kufrul inad. Kufur inad itu orang mengenal Allah dengan hatinya, yakin ada Allah. Wa ya'tarifu bilisani, dan dia mengakui dengan lisannya. Wala yadinu bihi, namun dia enggak beragama dengan agama itu. Seperti Abi Thalib. Haitsu yaqulu, di mana dia berkata begini. Laqad alimtu, saya sadar, sungguh saya sadar, kalau agama Muhammad itu agama yang paling baik-baiknya agama manusia. Kata Abi Thalib. Laula al mala'amatu, seandainya, kata Abi Thalib nih, seandainya tidak ada kecaman, kemudian enggak takut dicaci maki, nih kata Abi Thalib nih, seandainya enggak ada kecaman, enggak ada ledekan, enggak takut dicaci maki, kata Abi Thalib, lawajatani sam'an bidzalika mubinan, sungguh ku akan mendapati aku orang yang berada dalam agama Islam tersebut. Berarti Abi Thalib enggak masuk Islam cuma gara-gara takut dicaci, takut dikecam. Jadi dia mempertahankan marwah dia selaku pembesar, kayak kira gitu dah gambarannya. Makanya pantas kalau hari ini ada orang tidak mengakui, mohon maaf nih ya, saya contoh dah, sagus apa itu? Ada yang malu, kenapa? Emang di pesantren, dia biografi bla bla bla. Hati mengakui keilmuan seorang, tapi dia malah mengucapkan dan misalnya karena ego dia. Gua ini kok dengar dengan si Agung ngucap kemarin sore, bukan sesepuh, bukan jadi ustad dari mulai beranak menjadi ustad. Misalkan ini, pantas ternyata ego yang membuat Abi Thalib tidak masuk Islam. Kira-kira teman-teman ya. Apa kita ambil itibarnya anak kita ini keluar, hilangkan ego-ego itu maksudnya. Kayaknya tuh kalau kita posisi sebagai ini mah ikut atuh. Tahu posisi sebagai RT, sosokan ke panggung ceramah, jangan PRT wayanya. Sambutan doang PRT. Saudara-saudara warga PGM tolong setiap malam agar ada ikut taklim. Boleh. Dalil mah usru serahkan sama Ustaz Sukendi, dalil mah. Jangan jatah Pak Sukendi dibayar sama PRT, jangan. Urusan Pak Sukendi dalil. Ini contoh kecil barangkali ya. Oh ternyata dalam kitab Kasifah jelas sekali Abi Thalib tidak masuk Islam cuma gara-gara dia takut dicaci maki, takut dihina dan sebagainya. Kira-kira gitu. Itu dalam keterangan dalam Kasifah. Lanjut ya. Far'un ya. Enggak, yang keempat. Wa amal kufur nifaqi, sedangkan kufur nifaq munafik bahwa ayaqira bilisani wala ya'taqidu wala ta'qida bil qalbi. Sedangkan kafir munafik mah orang yang mengakui dengan lisannya tetapi tidak meyakini dalam hati. Lisannya mengomong, saya beriman, sebetul itu Muhammad Rasul, betul itu agama Islam, tapi hatinya tidak mengaku
mulutnya doang ngomong. Itu munafik. Jadi munafik itu kata Nabi cirinya 3. Kalau ngomong dusta mulu, kalau berjanji dia mengingkari, kalau dipercaya dia berkhianat. Bisa jadi ustad, bisa jadi PRT. Ya bisa jadi ini mah contoh ini mah. Contoh ini mah bisa jadi pemimpin apalah komunitas. Kalau ustad bisa jadi, tapi saya enggak insya Allah. Kalau sebenarnya senang banget rumah ya, kira mah. Ciri 3 ciri itu. Orang munafik kata baginda Nabi 3 cirinya. Kalau ngomong bohong mulu, kalau janji mengingkari, kalau dipercaya dia berkhianat. Kata sesabro dalam kitab Al-Ghafilin, al munafiqu fil masjidi ka qairi fil qopsi. Kata sesabro dalam kitab Al-Ghafilin sebaca orang munafik itu kalau dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Lihatin. Bukan kata saya nih, kata ulama nih. Orang di masjid enggak betak libak kayak mau beranak, mau berak. Duduk langsung pulang. Suruh taklim langsung kabur. Di rumah makan enggak cuma ngejedok, ngelamun, ngerokok. Diciri-ciri tuh. Kata ulama kita al munafiqu fil masjidi ka tari fil qopsi. Orang munafik di dalam masjid seperti burung dalam sangkar. Lihat dong sangkar. Enggak betak, lebek. Kekrepekan doang maksudnya. Ciri-ciri tuh. Langsung ya. Kemudian Far'un. Qala al-Bariyyu walladina qalau Sayyidi Abdul Wahhab As-Sa'rani An-Nisubki. Sy'abarrawi mengatakan Sayyid Abdul Wahhab As-Sa'rani menukil dari Imam Subki. Apa kata Imam Subki? Anna ammahu sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib ba'da an tuwafiya. Sesungguhnya paman Abu Thalib, paman Nabi yaitu Abu Thalib ba'da al-tawfiya, setelah ia mati. Ini kita masing-masing mengeluarkan paham nih. Saya juga ada pusing dari pagi nih. Apa maksudnya nih? Ya. Kata Imam Subki, dia mengatakan anna ammahu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya paman Nabi Abu Thalib ba'da an tuwfiya, setelah ia mati itu Abu Thalib ahyahullahu ta'ala, Allah menghidupkannya lagi. Ahyahullah, menghidupkan hu ing Abu Thalib, Allah sapa Allah. Jadi setelah Abu Thalib meninggal, Allah menghidupkan kembali Abu Thalib. Wa amma nabi dan Allah dan Nabi Abi Thalib beriman kepada Nabi. Nah, kan sudah mati nih. Berarti hidupkannya nanti di alam bako. Ya nggak mungkin dong inkarnasi. Kan kita nggak pakai ada bahasa inkarnasi. Dia mati nanti pindah ke jasad yang lain, kan nggak, kita nggak ada keyakinan seperti itu. Berarti kata Imam Subki bahwasanya paman Nabi yaitu Abu Thalib ba'da antufiya, setelah ia meninggal ahyahullahu ta'ala, Allah akan menghidupkan lagi. Wa amana bin nabi, dan ia beriman kepada Nabi. Qala Syekhuna al-Alam as-Suhaimi, kata Imam Subki, bukan kata Subki, telah berkata guru kami nih. Siapa itu? Al-Alam, orang alim, as-Suhaimi, wa hadha wa al-la'iqa bi hubi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat kata dia sangat layak, pantas. Ya. Bihubihi, dengan sebab cintanya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa dibayangkan kalau nggak ada Abu Thalib, udah repot. Nabi itu pas Abu Thalib meninggal, bagaimana Nabi saat itu? Setelah 3 bulan tinggal oleh istri tercinta Khadijah Al-Kubra, ya kan? Semakin bengis tuh orang-orang kafir Quraisy mengejar baginda Rasul sampai Rasul hijrah ke Taif. Di Taif semakin bengis juga, balik lagi ke Mekah. Suatu ketika malam 27 Rajab ya, tepatnya dalam riwayat itu tidur di rumah sepupunya Ummu Haniyah. Tidur di situ, lagi belajar dari Isya, datang Jibril dan seterusnya. Artinya Rasul diberangkatkan, sebelum diberangkatkan ke Isra Mi'raj kan bagaimana kan Rasul disebut dengan tahun duka cita, tahun amul huzn dalam sejarah, tahun kesedihan.
Makanya kalau lagi sedih, lagi banyak masalah, jangan pusing, sholat akan dihilangkan. Jadi Allah, kata Allah apa? Wasta'inu bisabri wasol. Itu kayak dalilnya. Ini mah kalau lagi pusing, sembahyang, pusing banget Ustaz. Apa hubungannya sama sembahyang? Apakah dengan tidak sholat pusingnya hilang? Tambah-tambah. Ayo, teman-teman coba-coba misalkan ke sholat seminggu aja, ayo rasain bagaimana pusingnya. Ketika ada masalah bukan sholat ditinggal, diperbanyak sholatnya. Sholat tasbih, sholat hajat, istiqoroh, sholat mutlak, tambah sholat duha. Jadi dekatkan, ini suatu itibar buat kita ketika Rasul sedang pusing, sedang bermasalah, bukan bermasalah, sedang dalam kesedihan, diberangkatkan oleh Allah. Apa dapat nilainya, apa dapat tugasnya? Soal oleh-olehnya. Itu berarti kita ketika banyak masalah, bukan cuma lewat waktu itu kerjakan, tambah sholat-sholat yang lain. Kira-kira paham teman-teman ya? Jangan ada pusing, sholat berhenti ya. Kata Nabi, pengen disebut hamba Allah. Itu mah aku-akuan doang. Kemudian kata Syekh ini mengatakan wahada wal alaiqa bihi sallallahu alaihi wasallam, layak ini pendapat, didukung tuh oleh Sami. Ini pendapat layak, pantas kalau Abu Thalib akan dihidupkan kembali dan beriman kepada Nabi. Kenapa? Karena sebab itu Abi Thalib sangat cinta kepada Nabi bihubbihi sallallahu alaihi wasallam. Wa walladhi a'taqiduhu, kata Imam Syafi'i, alladzi, dan hal itu aku meyakinkannya. Itikad itu maksudnya meyakinkan, membenarkan kira-kira biar gampang nih. Membenarkan. Wa alqallahu bihi, dan Allah telah memberikan ilham dengan hal itu. Jadi sama. Jadi ada semacam pengalaman spiritual kira-kira itu. Kira-kira paham ya Pak? Kan kelas kita makan ngimpi ketemu Habib Lutfi Girang, alhamdulillah. Saya 3 kali ketemu Habib Lutfi, baru ketemu doang ngimpi gitu, girang Pak. Itu orang alim itu, apalagi lihat langsung. Nah, sekelas-kelas ulama kita ya, ketemu orang Nabi berkali-kali. Ya ulama-ulama yang udah hatinya udah besi ya. Kalau kita mah baru ketemu Nabi, saya ini ketemu Pak Sukaini, girang alhamdulillah, ketemu Pak Sukaini dalam mimpi. Padahal tiba ketemu. Jadi sesuatu yang ketemu itu orang-orang baik kita akan senang. Ada tanda kebahagiaan. Didukung tuh. Layaklah itu pendapat, kalau kata bahasa kitanya mah, aku pun meyakinkan hal itu, dan Allah telah berikan ilham dengan hal itu. Wa ammal ahya'ullah kita ala bi abawaihi sallallahu alaihi wasallam, dan adapun Allah menghidupkan orang tuanya Nabi ya sallallahu alaihi wasallam, palidukhuli fi ummati faqat, hanya untuk masuk ke dalam umat Nabi saja. Karena sebab orang tua Nabi ketika meninggal, waktu itu Nabi belum dilahirkan. Berarti nanti Allah akan hidupkan kedua orang tuanya agar masuk umat baginda Rasul. Kira-kira paham ini? Bukan begini, mati hidupnya bukan nanti. Tapi banyak pendapat, bukan itu Ustaz pahamnya, bla 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 bla. Ya silakan, itu kan opsi dalam berpikir. Silakan saja. Dan saya mengatakan berpikir bahwa yang dimaksud nanti akan dihidupkan ketika di alam baqo, dihidupkan nanti keduanya itu beriman kepada menjadi umat Nabi, orang tadi maksudnya keduanya. Kenapa begitu? Elatnya nih. Wa in kana minan najin, dan sekalipun keduanya itu minan najin termasuk orang-orang yang selamat. Selamat apa? Li'annahuma min ahli Islam, karena sesungguhnya keduanya itu termasuk orang yang Islam. Itu terkait masalah kafir yang saya jelaskan. Sekarang yang kelima. Sebelum lanjut ke yang kelima, silakan, masih ada waktu. Sebelum selanjut. Nah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu ya. Artinya begini Pak Ismail, kita terkadang hari ini banyak orang-orang yang bicara bukan ranahnya. Contoh misalkan saya ngomong soal tentang warga, orang bertanya,
Gus, kalau di PGM dekat masjid itu RT berapa? RT sekian. Berapa warganya? Sekian. Padahal saya cuma kira-kira doang. Harusnya yang ngomong sekian itu kan PRT yang lebih tahu wilayahnya. Maksudnya paham nggak? Begitupun orang yang mengatakan sesuatu yang bukan bagian, contoh misalkan si A, padahal dia tidak menguasai hal yang sifatnya bab fikih misalkan, baru katanya doang. Buat dia ngomong seakan-akan dia paham banget, padahal mah dia baru katanya. Sementara orang yang ahli itu yang mesti menyampaikan apa yang ditanyakan hal itu. Bagaimana menghilangkan ego kita? Itu mah bukan menurut saya. Kembali kepada hati. Hati itu akan tenang. Ada tipnya. Apa itu? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya pada Allah maka hati menjadi tenang. Itu dulu kita kejar. Caranya, medianya banyak. Zikir, sholat sunnah, silaturahmi, ngobrol sama orang-orang alim, tahajud dan sebagainya. Setelah timbul hati, maka hati akan bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik. Ketika ego timbul, oh tidak baik, maka diredam ego itu. Jadi mulai berawal dengan zikrullah dulu. Salah satu tip tuh. Zikrullah, silaturahmi, sedekah, sholat malam, dan lain sebagainya. Yang berhati tenang, kalau sudah tenang baru akan bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Karena banyak penyakit hati, Pak. Banyak. Cinta dunia sama, akan menjaga hati juga. Sesuai dengan Imam Ghazali berkata, hubbud dunya kullu ra'si khati'ah. Cinta dunia itu sumber dari segala kesalahan. Tetapi bukan berarti kita nggak menghilangkan dunia. Butuh cuman caranya yang sesuai dengan syariat. Yang hubbud dunya itu bukan berarti orang senang pakai baju bagus, sendal yang mewah, mobil mewah. Bukan. Hubbud dunya itu ketika dia sedang ikhtiar mencari dunia, sementara bertugas dari Allah untuk sholat, ditinggalkan hubbud dunya. Mesti jauh-jauh deh, mohon maaf kan. Orang cuma usahanya, mohon maaf kan. Keliling dari es misalkan. Jauh tiba, ayo ke dagang. Bodoh amat dah, terkehabisan gue, pelanggan. Itu udah budunya namanya. Jadi jangan berarti orang yang mobilnya Alphard, mobilnya Pajero, baju jasnya Andi Loren dianggap budunya. Enggak juga. Kira-kira pahamin ya. Jadi Pak Ismail, bagaimana agar kita bisa melihat hati kita yang apa ego dan tidaknya? Tergantung hati kita, apakah hati kita bisa melihat itu ego dan tidak. Dan hati itu kan bisa melihat ego dan tidaknya tergantung bagaimana kita mengikuti konsep yang Allah sudah ajarkan dan Rasul ajarkan. Salah satunya Allah bidzikrillah tatmainul qulub, itu barangkali salah satunya. Masih ada yang lainnya? Kalau nggak salah lanjut, masih ada waktu 7 menit. Ya. Baik. Orang musyrik sebetulnya musyrik, munafik tadi munafik jelas tuh. Pengertian munafik. Jadi munafik itu pengertian sudah jelas sekali. Apa artinya? Dia mengakui dalam lisannya ayat qirra bilisani wa taqidu biqalbi. Lisannya mengakui itu benar tapi hati tidak mengakui. Kalau musyrik mutlak. Musyrik itu menduakan Tuhan. Ada Allah tapi dia bertuhan kepada selain Allah, itu musyrik. Kira-kira udah pasti. Pasti. Dan musyrik udah mengarah kepada kemurtadan nanti larinya. Musyrik itu bukan cuma menyembah pohon, patung, bukan. Seandainya kita meyakinkan sesuatu di atas Allah kekuatannya udah musyrik, Pak. Jadi gini definisi biar gampang. Pakai bahasa Indonesia saja ya. Musyrik itu meyakinkan sesuatu, yang sesuatu itu kekuatan dan Allah itu musyrik. Tapi kalau sudah pakai cincin, niat saya apa? Kayak manis cincin. Atau misalkan cincin ini dikasih Allah kekuatan, ketika pakai cincin ini, kalau misalkan saya mukul sesuatu misalkan jatuh misalkan, contoh ini mah. Itu bukan berarti saya musyrik. Bukan orang yang syirik. Kalau musyrik orang yang syirik. Kalau syirik kan kerjaannya. Kalau musyrik orang yang melakukannya kan gitu. Jadi kalau syirik pekerjaannya, kalau musyrik orang yang melakukannya. Saya nggak termasuk musyrik.
bukan orang musyrik. Musyrik itu definisinya orang meyakinkan sesuatu itu dia harus Allah kekuatannya, kayak gitu. Simpel kan ya. Jadi nggak mesti dia nyembah patung, itu mutlak, itu mudah. Dia nggak mesti nyembah kuburan, itu mutlak. Jadi syirik itu sesuatu yang diyakini sesuatu itu dia harus Allah kekuatan, itu adalah syirik. Masih ada yang lainnya? Kalau munafik jelas tadi. Orang munafik itu 3 cirinya, jelas ya. Masih ada? Kalau nggak lanjut. Masih ada waktu, lumayan 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamis wa al-qalbul uquru ayjariku. Yang kelima yang tidak perlu dimuliakan dari 6 macam itu, al-qalbul uquru, yaitu anjing. Ukur itu galak. Al-jarihu maksudnya melukai. Anjing yang melukai. Nah ini semula kita bahas anjing yang mana yang mesti kita bunuh, mana yang mesti kita pelihara. Dan mana anjing itu ketika dia nangkep kelinci misalkan, apakah boleh kita makan kelincinya atau tidak. Ini akan kita bahas. Jadi nggak semua anjing kita bunuh, nggak mesti. Dan nggak semua anjing itu hina, enggak. Tetap najis tentunya. Ada keadaan dan situasi tertentu. Kan ada anjing buat memburu. Nanti dijelaskan oleh Nawawi. Yang kelima ini tidak perlu mulia anjing enggalak al-jarihu, yaitu melukai, al-qalbu salasat aqsamin, dan anjing itu dibagi oleh Nawawi menjadi 3 bagian. Al-qalb anjing 3 bagian. Al-aquru al-aquru wa adal li khilafa bil adl ihtiramihi wa nadbi qatlihi. Anjing yang melukai, ya, yang galak itu nggak ada perbedaan. Maksudnya ulama nggak ada perdebatan hal itu betul. Dalam apa? Fil adami itrami, dalam tidak memuliakannya, wanad bikoti, dan sunnah membunuhnya. Pertama tuh, anjing yang galak itu sunnah membunuhnya dan tidak perlu dimuliakan. Sepakat semua ulama. Kalau anjing dipelihara emosi pulan, misalkan kan, lah bunuh aja udah, sing-sing aman. Misalkan si pulan punya anjing nih, lingkungan kita keluar bualak, bunuh nggak apa-apa. Karena keterangan disunahkan membunuhnya. Yang penting jangan orang yang dibunuh. Wah, orang membunuh bahaya, bisa penjara sampean. Anjing aja dibunuh. Kalau galak. Wa ma fi naf'u min nistyadi akhrasati. Kemudian yang berikutnya anjing yang bermanfaat untuk apa? Istiadi. Jadi itu apa? Memburu ya. Untuk memburu. Wal kharasati, untuk jadi sapam, penjaga. Anjing yang berikutnya yaitu bermanfaat untuk memburu binatang, kemudian menjaga. Wahadal la khilafa, ini nih hukum ini nggak ada perbedaan juga. Fi ihtiramihi wa hurmatil qatlihi, dalam memuliakannya dan haram dilarang membunuhnya. Yang kedua tuh, anjing yang kedua, maka kita Fathul Qorib bisa baca anjing yang boleh dimakan hasil tangkapannya, anjing sudah terlatih. Kamu nanti tangkap kelinci ya, gigit, jangan dimakan, bawa kemari lagi. Bismillahirrahmanirrahim, berangkat, tangkap, sampai sini mati, halal kelinci itu makan. Itu anjing yang gigitannya boleh kita makan, maksud buruannya. Tapi kalau anjing yang liar nggak bisa. Woi, dapat anjing, ambil mayan untuk kelinci itu, anjing liar nggak boleh. Nah, yang kedua inilah yang dimaksud anjing yang bermanfaat untuk apa? Untuk memburu dan untuk jadi satpam. Kita punya rumah besar, bahannya kita banyak, ngeri dirampok, ada anjing, kita rawat. Kamu kalau ada orang gonggongin ya, gigit lah ya, nurut. Tapi yang jahat, ya. Orang lewat, diam aja dia. Pas yang lewatnya yang jahat mah, itu anjing perlu kita muliakan. Artinya ketika ada air untuk berwudu, contoh, dia haus, maka berikan untuk dia. Jadi anjing gak semua kita hina, ada yang kita muliakan. Yang kedua tuh, 3, dikit lagi, 1 lagi, cepat. Kemudian wa ma la naf'a bihi wa la darara wa qalbu saqil musama bil ju'asi.
Yang berikutnya anjing nggak ada manfaatnya, tapi nggak berbahaya. Ya. Wawa kalbu soki itu anjing pasar. Kan kalau teman-teman masuk ada anjing lari, tapi dia nggak galak. Cuma nggak ada manfaat tuh anjing tuh. Ya. Wal musama bil ju'ahsi, dan itu dinamakan anjing kurap, anjing kudis sebutnya. Kalau di pasar tuh, kalau Bapak sering ke pasar, saya kan dulu udah di pasar lama Pak, hampir 23 tahun sebelum saya ngajar itu, anjing sering Pak. Tapi nggak galak dia. Man kurap, Jember dari kudis. Nah, anjing kayak begitu tuh yang bagian ketiga ini, golongan ketiga. Wal mutamad ramli fihi anna mutarramun fa yahrumu qatluhu. Kata Imam Romli, pendapat yang paling mutamad, anjing yang kayak begitu itu muhtarramun, dimuliakan. Ya. Fa yahrumu qatluhu, dan dilarang membunuhnya. Kalau kata Imam Romli, dia mengatakan anjing pasar mah dimuliakan dan dilarang membunuhnya. Pasar tuh. Wa nasal Islam, sedangkan menurut guru kita, Syekh Islam itu Abi Yahya Zakaria Al-Ansari ya. Ya juju qatlu fa in kana qalbu aqurum. Dia mengatakan Syekh Islam Imam Abi Yahya Zakaria Al-Ansari mengatakan boleh membunuhnya jika anjing itu galak. Jadi kalau kata Imam Abi Yahya Al-Ansari mah anjing pasar kayak kalau galak mah bunuh, boleh membunuhnya. Anjing pasar kalau galak, kalau enggak mah jangan. Itu barangkali kepada teman-teman 5 macam yang tidak perlu dimuliakan. Tinggal satu lagi insya Allah kalau senin depan insya Allah ya, kalau belum penutupan ngajinya kan, kalau dipegang ada penutupan ngajinya, ada penutupan. Sebelum saya akhiri, ada yang bertanyakan silakan, masih waktu 2 menit. Cukup? Ya, misalnya. Iya, baik. Di depan itu ada yang perlu dimuliakan, sudah jelaskan. Dan ghair muhtaromin, ada yang tidak perlu dimuliakan. Yang tidak perlu dimuliakan tadi jelas, orang ninggalin sholat, kafir harbi, ya kan. Kemudian sampai beberapa macam sudah dijelaskan, murtad termasuk. Artinya ketika contoh kecil saja, ini anjing nih dalam konteks bab ini tidak perlu dimuliakan. Maka contoh ketika dia haus banget, kita punya air, contoh kecil nih, punya air cuma untuk berwudu saja. Cuma ini anjing nih sedang kehausan, sementara anjing yang ini tergolong tidak perlu dimuliakan, biarkan dia mati, itu kira gambarannya. Atau lebih jelas lagi, orang sholat, orang ninggalin sholat termasuk tidak perlu dimuliakan, tergolongnya. Ketika dia haus banget, tolong Pak Ismail, saya sedang mau mati nih. Pak Ismail tahu dia nggak sholat, emang nggak pernah sholat, tolong. Pak Ismail punya 1 ember kecil lagi, cuma untuk wudhu. Maka ketika Pak Ismail memberikan pada orang itu, bertanya tidak sah. Maka Pak Ismail pakailah untuk berwudu itu air, itu orang biar modar gitu, kira-kira gitu. Tetapi kan nggak bisa nurani maka ada waktunya, makanya ini hukum maksudnya. Secara hukum begitu, makanya orang ninggalin sholat tergolong orang tidak perlu dimuliakan, kira-kira gitu, tegasnya dah. Bisa dipahami semua ini? Terima kasih. Waalaikumsalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.